Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masih pembahasan hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas berkaitan apakah wudu harus menghadirkan niat ataukah tidak. Dan itu kembali lagi kepada permasalahan apakah wudu ibadah yang berdiri sendiri ataukah dia adalah syarat-syarat salat seperti yang lainnya dari syarat-syarat salat. Maka apabila ulama yang menganggap wudu adalah seperti syarat-syarat salat yang lainnya, maka dia menjadikan wudu tidak membutuhkan niat. Dan apabila ulama menjadikan kalau wudu adalah ibadah yang berdiri sendiri, wudu ibadah, salat juga ibadah sendiri, maka dalam wudu membutuhkan niat. Kalau dia membutuhkan niat, maka tidak sah tanpa dengan niat. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan akan bahwasannya wudu itu dia adalah ibadah yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya wudu, orang yang berwudu dapat terhapus dosa-dosanya dan kesalahannya. Dan nanti akan dijelaskan lagi di paragraf selanjutnya. Iqra ya Anas. Taqaddam qalilan. Taqaddam. Qala al-mu'allif qala syarih hafizallahu ta'ala qala syarih rahimahullahu ta'ala wa hadza yadullu ala anna al-wudu'a ma'mura bihi fil qur'ani ibadatun mustaqillatun binafsiha haitsu rattaba alaihi takfiral dhunubi wal wudu'u al-khali minan niyyati la yukaffiru syai'an minadh dhunubi bil ittifaqi fala yakunu ma'muran bihi wala tasihhu bi salatu walihada lam yarid fi syai'in min baqiyati syara'itis salati ka idalatin najasati wasatri aurati ma warada fil wudu'i minas sawabi walau syaraka baina niyatil wudu'i wa baina qasdi tabarrudi au izalatin najasati awil wasahi ajza'ahu fi mansusi an syafi'i wa hadha qawlu aktsaru ashabi ahmada. Kalau di situ wahada ya, di sini wahwa qaulu aktsari mudhaf ilaih. Wa hadza qawlu aktsari ashabi ahmada. Ya, dia bisa dikasrah karena dia berupa mudhaf. Aktsari mudhaf, ashabi mudhaf ilaih. Sehingga batal mamnu min as-sarfinya lagi. Lianna hadzal qasda laisa bimuharramin wala makruhin walihada law qasada ma raf'il hadathi
ta'limal wudu'i ahsan maf'ul bihi ya dari qasada lam yadurruhu dzalika wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakasudu ahyanan bis salati ta'limaha yang mudaf ilaih apa namanya maf'ul bihi ta'limaha linnasi wa kadzalika al-hajju kama qala khudhu anni manasikakum. Dan ini menunjukkan atas bahwasannya wudu yang diperintahkan dengannya dalam Al-Quran adalah ibadah yang berdiri sendiri dengan pada dirinya sendiri dimanapun engkau mendapatkan dimanapun mendapatkan di mana dia mendapatkan alaihi atas wudu penghapusan dosa dan wudu yang kosong dari niat tidaklah menghapus sesuatu dari dosa dan kesepakatan. Maka tidaklah terjadi perintah dengannya dan tidaklah sah dengan salat. Dan demikian ini tidak diinginkan pada sesuatu dari tetapnya syarat salat seperti penghilang najis dan menutup aurat. Dan apa-apa yang datang pada wudu dari ganjarannya. Dan kalau berserikat antara niat wudu dan niat dan maksud dan mendinginkan atau penghilang najis atau kotorannya, balasannya yang telah maka sah wudunya dan yang telah ditentukan dari Syafi'i. Dan ini perkataannya yang banyak dari sahabat Ahmad, karena bahwasannya maksud ini bukanlah dengan mengharamkan tidak diharamkan atau tidak makruh. Dan demikian ini kalau maksudnya bersama mengangkat hadas, mengajarkan ta'lim itu mengajarkan wudu, tidaklah memudaratkan hal itu. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksud kadang dengan salat mempelajarinya, mengajarkannya kepada manusia, atas manusia, dan seperti haji sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian. Udah lancar, kurang cepat lagi. Dipercepat lagi. Labas. Oke, di sini berkata pensyarah rahimahullah taala dari apa yang telah dibahas di paragraf sebelumnya. Wa hadha yadullu ala anna al-wudu'a al-ma'mura bihi fil Qur'ani ibadatun mustaqillatun binafsiha. Wa hadha, dan ini
Ini mengisyaratkan ke yang mana? Mengisyaratkan ke yang mana? Yang mana terus? Wudu. Ahsan. Mengisyaratkan annal wudu ayukaffiru dzunub wal khataya. Wa anna man tawadda'a kama umir kana kaffaratan lidunubi. Wa hadza, dan ini yaitu bahwasannya wudu dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Ini ya dulu menunjukkan ala anna al-wudu al-ma'mura bihi fil Qur'ani, atas bahwasanya wudu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an ibadatun mustaqillatun binafsiha. Dia adalah ibadah yang berdiri sendiri dengan sendirinya. Karena tadi itu, dalam wudu seseorang dapat diampuni dosa dan kesalahannya. Orang yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hal itu menunjukkan bahwa wudu adalah ibadah yang berdiri sendiri dengan sendirinya. Haitsu rattaba alaihi takfiradz dzunubi. Haitsu rattaba alaihi, yang dimana dia mendapatkan atas wudunya takfiradz dzunubi, pengampunan dosa-dosa. Karena sebab dia berwudu, dia akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu apa? Wal wudu'u al khali anin niyati la yukaffiru syai'an minadz dzunubil bil ittifaqi. Wal wudu'ul khali anin niyati, dan wudu yang kosong dari niat, enggak ada niat dia untuk beribadah, tidak meniatkan sesuatu. La yukaffiru syai'an minadz dzunub, tidak mengampuni sedikit pun dari dosa-dosa. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Jadi wudu yang kosong dari niat tidak mengampuni dosa sedikit pun dengan kesepakatan para ulama. Fala yakunu ma'muran bihi, maka dia tidak diperintahkan dengannya. Ya, wudu yang seperti itu, yang kosong dari niat, tidak diperintahkan. Yang diperintahkan dia adalah yang diiringi dengan niat. Wala tasihhu bihi sholatu, dan tidak sah dengan sebabnya, yaitu wudu yang kosong dari niat, tidak sah sholat. Sholat tidak sah jadinya kalau seseorang berwudu yang tidak ada niatnya. Kemudian lihat di sini. Walihada lam yarid fi syai'in min baqiyati syara'itis salati. Ya Azam, mada taf'al ya Azam? Taktub. Walihada lam yarid fi syai'in min baqiyati syara'itis salati. Perhatikan ini. Walihada, dan oleh karena ini, lam yarid, tidak datang, fi syai'in, pada sesuatu, min baqiyati syara'itis salah, dari syarat-syarat salat, kaizalatin najasa, seperti menghilangkan najis, wasatril aurah, dan menutup aurah, ma warada fil wudu'i minas thawab, apa yang datang dalam wudu berupa ganjaran. Jadi di sini kata Syekh, oleh karena ini dari syarat-syarat salat, menghilangkan najis, menutup aurat, dia tidak mendapatkan ganjaran. Enggak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang menutup aurat, orang yang menghilangkan najis mendapatkan ganjaran. Tidak ada. Lain halnya wudu. Ada ganjarannya. Ada balasannya. Dijelaskan di dalam hadis, orang yang berwudu, dia akan diampuni dosa dan kesalahannya. Dan sekali lagi, hal itu menunjukkan bahwasanya wudu dia bukanlah syarat salat. Tapi wudu adalah ibadah itu sendiri sehingga membutuhkan niat. Wudu adalah ibadah. Karena kalau syarat dari suatu ibadah, syarat salat, tidak membutuhkan niat.
Sedangkan wudu dia membutuhkan niat. Dan orang yang berwudu kosong dari niat tidak mendapatkan ganjaran tersebut dan tidak sah salatnya. Kemudian lihat di sini. Walau syaraka baina niyatil wudu'i wa baina qasdi tabarrudi au izalatin najasati awil wasakhi. Walau syaraka, jikalau seseorang menggabungkan baina niyatil wudu'i, antara niat berwudu, wa baina qasdi tabarrudi, dan antara maksud untuk mendinginkan. Ini orang dia berwudu, kemudian niatnya ada dua. Yang pertama untuk berniat berwudu, mengerjakan ibadah. Yang kedua untuk mendinginkan badan, misalnya di siang hari bolong panas, sekalian untuk mendinginkan badan. Au izalatin najasati, atau menghilangkan najis. Awil wasakhi, atau kotorannya. Tapi niat awalnya memang dia untuk berwudu, mengerjakan ibadah amal soleh, kemudian digabungkan lagi dengan niat untuk mendinginkan badan, menghilangkan najis, kotoran. Jadi ada dua niatnya. Maka apa di sini kata Syekh? Ajza'ahu fil mansusi 'ani Syafi'i. Maka sah wudunya pada hal yang ditentukan dari Imam Asy-Syafi'i. Disah wudunya. Wa huwa qaulu aktsari ashabi Ahmad, dan dia adalah pendapat kebanyakan ashabi Ahmad, teman-temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok bisa sah wudunya? Padahal niatnya ada niat selain berwudu, yaitu wudu juga niatnya untuk mendinginkan badan, menghilangkan najis dan seterusnya. Lihat alasannya, di anna hadzal qasda laisa bimuharramin. Karena bahwasanya maksud ini tidaklah diharamkan. Ya, mendinginkan badan enggak ada haramannya. Enggak ada pengharamannya. Menghilangkan najis tidak ada pengharamannya. Berbeda halnya kalau antum berwudu untuk dilihat, disanjung, woi anak lagi wudu nih di samping anak ustaz, woi dikasih lambat itu wudunya, dikasih itu perindah, percantik lagi wudunya. Nah, itu lain. Maka di situ tercampurkan wudunya dengan ria, dan kita sudah bahas bagaimana hukumnya. Tapi kalau misalnya wudunya dia niatnya wudu dan untuk mendinginkan badan, menghilangkan najis, kotoran, maka sah tetap wudunya. Karena niat itu tidak diharamkan. Niat untuk mendinginkan dan seterusnya, hal itu tidak diharamkan. Wala makruhin, dan tidak juga dibenci. Walihada law qasada ma'a raf'il hadathi ta'limal wudu'i lam yadurrahu dzalik. Lihat di sini. Penting. Walihada, dan oleh karena ini. Lau qasada, jikalau seseorang memaksudkan ma'araf'il hadathi, bersamaan dengan mengangkat hadas, ta'limal wudu, mengajarkan wudu. Jadi dia wudu, ingin mengangkat hadas dan juga mengajarkan wudu. Sambil mengajarkan, ya Faiz. Maka apa? Lam yadurrahu dzalik, tidak memudaratkannya hal itu. Dia wudu tapi sambil mengajarkan. Misalnya, nih lihat nih santri. Pertama kalau wudu apa? Di basuh dulu itu telapak tangannya 3 kali. Anak sambil berwudu. Niat untuk nanti wudunya itu untuk sholat. Kemudian setelah apa? Setelah itu apa? Kumur-kumur 3 kali, ya, sambil mengajarkan. Tapi niat yang anak wudu yang anak sekalian ajarkan itu juga nanti dipakai untuk mengerjakan sholat. Maka itu tidak mengapa, wudunya tetap sah. Lau qasada ma'raf'il hadathi ta'limal wudu'i lam yadurrahu dzalik. Jikalau dia memaksudkan wudu bersama dengan mengangkat hadas, ta'limal wudu, untuk mengajarkan wudu juga. Dia wudu, niatnya untuk wudu, juga untuk mengajarkan wudu kepada orang-orang yang di sekitarnya, lam yadurrahu dzalik, tidak memudaratkannya hal itu.
Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsudu ahyanan bis salati ta'limaha lin-nasi. Wa qad kana an-nabiy, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqsudu ahyanan, terkadang, ahyanan itu terkadang memaksudkan dengan salatnya ta'limaha lin-nas, untuk mengajarkannya kepada manusia. Dia salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan untuk agar dilihat oleh manusia, tapi agar manusia dapat mengambil tata cara salatnya, mengetahui tata cara salat yang benar. Dan antum juga mungkin misalnya pulang ke kampung halaman setelah liburan atau selesai dari pondok pesantren, dan di kampung antum sangat awam akan salat yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum salat dengan serius, perbaiki memang salatnya, tujuannya nanti agar orang yang melihatnya dapat mengambil pelajaran, oh ini ternyata salat yang benarnya, oh ini ternyata dia salat yang diajarkan oleh Rasulullah, oh ini ternyata salat yang sebenarnya. Maka tidak mengapa, disebabkan Nabi SAW melakukan hal itu. Beliau salat juga sembari untuk mengajarkan salat kepada manusia. Wa kadzalikal hajju, dan begitu juga haji. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik haji kalian. Beliau berhaji sembari mengajarkan kepada manusia tentang haji. Mungkin ini yang bisa kita ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi saya